perwakilan kelompok dan golongan dalam mengambil keputusan bersama tentang persatuan dan kesatuan. Indonesia adalah negara yang memiliki keberagaman suku, agama, budaya, dan golongan. Dalam kehidupan bermasyarakat, sering terjadi perbedaan pendapat yang perlu diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Oleh karena itu, setiap perwakilan kelompok dan golongan memiliki peran penting dalam menyampaikan aspirasi demi terciptanya kehidupan yang harmonis. Adapun tujuan dari mengambil keputusan bersama adalah sebagai berikut. Tujuannya adalah 1. Memahami pentingnya peran perwakilan dalam musyawarah. 2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dan terakhir, untuk mewujudkan keputusan yang adil bagi semua. Selanjutnya, latar belakang masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, budaya, bahasa, dan golongan yang hidup berdampingan dalam suatu negara. Keberagaman tersebut menjadi kekuatan sekaligus identitas bangsa yang harus dijaga melalui sikap saling menghormati, toleransi, dan semangat persatuan. Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, budaya, dan juga golongan. Keberagaman merupakan kekayaan bangsa, perbedaan harus disatukan melalui persatuan dan juga kesatuan. Semboyan bangsanya yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, peran kelompok dan golongan. Dalam mengambil keputusan bersama, setiap kelompok dan golongan membutuhkan perwakilan untuk menyampaikan aspirasi serta memperjuangkan kepentingan masyarakat yang diwakilinya. Peran ini sangat penting agar keputusan yang dihasilkan dapat mencerminkan kebutuhan bersama dan menjaga persatuan. Peran perwakilan kelompok dan golongan yang pertama, menyampaikan aspirasi masyarakat yang diwakili, kedua, menyalurkan kebutuhan dan kepentingan kelompok, ketiga, menjadi penghubung antar masyarakat dan mengambil keputusan, keempat, menjaga kepentingan bersama bukan kepentingan pribadi. Mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Musyawarah untuk mufakat merupakan cara yang digunakan bangsa Indonesia dalam menyelesaikan perbedaan pendapat dan mengambil keputusan bersama. Melalui musyawarah, setiap pihak memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat demi mencapai kesepakatan yang mengutamakan kepentingan bersama. Mengutamakan musyawarah untuk mufakat, yaitu terdiri dari 1. Mendengarkan pendapat semua pihak, 2. Menyampaikan pendapat dengan sopan dan bijaksana, 3. Menghindari sikap memaksakan kehendak, yang terakhir mencapai keputusan yang dapat diterima bersama. Sikap yang harus dimiliki perwakilan. Agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik, setiap perwakilan kelompok dan golongan harus memiliki sikap yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Sikap tersebut penting untuk menciptakan suasana musyawarah yang harmonis, serta menghasilkan keputusan yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak. Sikap yang harus dimiliki perwakilan. Yang pertama, toleransi terhadap perbedaan. Kedua, saling menghormati antar golongan. Ketiga, bertanggung jawab dalam mengambil keputusan, dan yang terakhir keempat, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Menjaga persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan ini merupakan modal utama dalam menjaga keutuhan bangsa Indonesia yang beragam. Oleh karena itu, setiap perwakilan kelompok dan golongan harus berperan aktif dalam menciptakan kerukunan serta mengutamakan kepentingan bersama demi tercapainya kehidupan yang damai dan harmonis. Ini adalah contoh menjaga persatuan dan kesatuan. Yang pertama adalah menghindari konflik akibat perbedaan pendapat. Yang kedua, menempatkan persatuan di atas kepentingan golongan. Dan yang ketiga, menjalin kerjasama antar kelompok. Dan yang terakhir, menumbuhkan rasa persaudaraan sesama warga negara. Peran tokoh masyarakat dan pemimpin. Tokoh masyarakat dan pemimpin memiliki peran penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Melalui sikap, tindakan, dan kepemimpinannya, mereka dapat menjadi contoh yang baik bagi masyarakat dalam menghargai perbedaan serta membangun kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Peran tokoh masyarakat dan pemimpin. Yang pertama, menjadi teladan dalam menghargai keberagaman. 2. Membimbing masyarakat agar hidup rukun. 3. Menyelesaikan perbedaan secara damai. 4. Mengajak masyarakat bekerjasama demi tujuan bersama. Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Pancasila merupakan dasar negara sekaligus pemersatu bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman suku, agama, budaya, dan golongan. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi pedoman bagi masyarakat dalam menjaga persatuan serta mengambil keputusan yang mengutamakan kepentingan bersama.
Pancasila sebagai pemersatu bangsa, Pancasila merupakan identitas bangsa Indonesia, menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan, mengandung nilai persatuan, keadilan, dan musyawarah, menyatukan masyarakat yang beragam. Selanjutnya, contoh penerapan dalam kehidupan. Nilai-nilai musyawarah, kerjasama, dan persatuan tidak hanya dipelajari dalam teori, tetapi juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui berbagai kegiatan di sekolah maupun lingkungan masyarakat, setiap orang dapat berperan dalam menjaga kebersamaan dan juga menghargai perbedaan. Lalu di sini ada contoh penerapan dalam kehidupan. Yang pertama yaitu ada musyawarah kelas menentukan kuota kelas. Lalu yang kedua, rapat warga menentukan kegiatan lingkungan. Yang ketiga, diskusi kelompok di sekolah. Lalu yang keempat, kerja bakti tanpa membedakan suku, agama, ataupun golongan. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat dipahami bahwa keberhasilan pengambilan keputusan bersama sangat bergantung pada sikap saling menghargai, kerjasama, dan semangat persatuan. Dengan mengutamakan kepentingan bersama, masyarakat dapat hidup rukun dalam keberagaman serta menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Kesimpulannya, yang pertama, setiap perwakilan memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan bersama. Toleransi dan kerjasama harus diutamakan. Ketiga, keputusan harus mengutamakan kepentingan seluruh masyarakat. Keempat, persatuan dan kesatuan bangsa dapat terjaga sesuai nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Demikian presentasi ini kami sampaikan. Semoga kita semakin menyadari bahwa keberagaman bukanlah penghalang, melainkan kekuatan yang menyatukan Indonesia. Setiap perwakilan kelompok dan golongan memiliki tanggung jawab untuk mengutamakan musyawarah, menghargai perbedaan, serta menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Dengan semangat toleransi, kerjasama, dan persatuan, kita dapat menciptakan kehidupan yang damai, adil, dan harmonis. Mari terus menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ingatlah bahwa kemajuan bangsa hanya dapat dicapai apabila seluruh elemen masyarakat bersatu dan saling mendukung.